Varises atau varicose venus itu adalah pelebaran dari vena superficial yang menonjol dan berliku-liku dengan ukuran lebih dari 3 mm pada posisi pasien berdiri pada ekstremitas bawah akibat peningkatan tekanan vena. Selanjutnya, anatomi vena tungkai bawah. Vena savena magna merupakan vena terpanjang di tubuh, mulai dari kaki sampai ke fossa ovalis dan mengalirkan darah dari bagian medial kaki serta kulit sisi medial tungkai. Vena ini merupakan vena yang paling sering menderita varises vena tungkai. Vena savena magna keluar dari ujung medial jaringan vena dorsalis pedis. Vena savena magna berhubungan dengan sistem vena profunda di beberapa tempat melalui vena perforantes. Vena perforantes adalah vena yang menghubungkan vena superficial ke vena profunda, yaitu dengan cara langsung menembus fasia. Vena ini mempunyai katup yang mengarahkan aliran darah dari vena superficial ke vena profunda. Bila katup ini tidak berfungsi, maka aliran darah akan terbalik sehingga tekanan vena superficial makin tinggi dan varises dengan mudah akan terbentuk. Vena savena parva terletak di antara tendon Achilles dan malleolus lateralis. Vena savena parva keluar dari ujung lateral jaringan vena dorsalis pedis. Vena ini melewati bagian belakang malleolus lateralis dan di atas bagian belakang betis, kemudian menembus fascia profunda pada berbagai posisi untuk mengalir ke vena poplitea. Untuk epidemiologi dari varises vena tungkai itu sendiri lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan persentase 25% berbanding 15%. Terdapat beberapa klasifikasi dari varises. Itu yang pertama ada C0, di mana di sini belum terlihat adanya pelebaran vena. Selanjutnya ada C1, di mana sudah terdapat adanya telangiectasis, di mana di sini sudah mulai terlihat pelebaran pada pembuluh darah, tetapi belum menyebabkan adanya tekstur pada permukaan kulit. Selanjutnya ada tipe C2, di sini pelebaran vena sudah mulai terlihat dengan jelas dan lebih besar daripada C1. Untuk tipe C3 itu sudah menyebabkan udem pada kaki. Tipe C4 itu terdiri dari C4A dan C4B. C4A itu sudah menunjukkan adanya pigmentasi dengan atau tanpa eksema. Sedangkan untuk tipe C4B itu sudah menunjukkan adanya hipodermatosklerosis dengan atau tanpa atrofi yang putih. Untuk tipe C5 terlihat adanya perubahan kulit dengan ulkus yang sudah sembuh. Sedangkan untuk tipe C6 didapatkan adanya perubahan kulit tetapi dengan ulkus yang aktif. Selanjutnya faktor resiko. Yang pertama, herediter itu merupakan faktor penting yang mendasari terjadinya kegagalan katup primer. Namun, faktor genetik spesifik yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varises itu masih belum diketahui. Yang kedua, setiap orang khususnya wanita rentan menderita varises vena tungkai. Hal ini dikarenakan pada wanita secara periodik terjadi distensi dinding dan katup vena akibat pengaruh peningkatan hormon progesteron. Yang ketiga, untuk usia, yang mana itu merupakan faktor resiko independen dari varises. Umur tua itu terjadi atrofi pada lamina elastis dari pembuluh darah vena dan terjadi degenerasi lapisan otot polos yang meninggalkan kelemahan pada vena sehingga meningkatkan kerentanan yang mengalami dilatasi. Selanjutnya, pada keadaan tertentu seperti berdiri lama, itu akan memicu terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik dalam vena. Hal ini akan menyebabkan distensi vena kronis dan inkompetensi katup vena sekunder dalam sistem vena superficialis. Selanjutnya, varises. Peningkatan tekanan di dalam lumen paling sering disebabkan oleh terjadinya insufisiensi vena dengan adanya reflux yang melewati katup vena yang inkompeten, baik terjadi pada vena profunda maupun pada vena superficial. Peningkatan tekanan vena yang bersifat kronis juga dapat disebabkan oleh adanya obstruksi aliran darah vena. Untuk dapat mendiagnosis varises dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bisa kita dapatkan dari keluhan gejala lokalis dan gejala umum pada pasien. Untuk gejala lokalis itu dapat berupa nyeri, rasa terbakar, gatal, dan perasaan tergelitik. Untuk gejala umum itu dapat dirasakan adanya sakit, terasa berat, kram, nyeri berdenyut, dan bengkak pada tungkai. Selanjutnya, pemeriksaan fisik yang pertama dari inspeksi, itu biasanya dapat kita lihat adanya perubahan pigmentasi kulit pada tungkai, kemudian vena mulai terlihat atau timbul, kemudian bisa dilihat adanya eksema, kemudian adanya infeksi, dan tromboplebitis superficial. Kemudian bisa jadi adanya ulcerasi vena, kemudian kehilangan jaringan subkutan, dan lipodermatosklerosis. Untuk palpasi, di sini venanya itu teraba tegang dan menebal, lalu adanya edema dan nyeri tekan. Pada pemeriksaan khusus itu ada dua, yaitu yang pertama ada tes Trendelenburg, yang mana itu untuk menilai kekuatan katup vena. Yang kedua itu manuver Perthes, sebuah teknik untuk membedakan antara aliran darah retrograd dengan aliran darah antegrad.
Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang non-invasif. Yang pertama, USG duplex itu melihat sambungan vena savena magna tidak kompeten, diameter sambungan, tingkat reflux, lokasi, serta ukuran vena. Yang kedua, USG Doppler itu menunjukkan arah aliran vena antegrade, retrograde, atau naik turun. Yang ketiga, CT atau MR venografi itu untuk menilai vena proksimal dan struktur sekelilingnya untuk obstruksi intrinsik atau kompresi ekstrinsik. Yang keempat itu ada fotofletismografi, yang mana itu untuk menilai waktu pengisian ulang vena untuk menilai adanya reflux. Untuk tata laksana awal dari varises itu sendiri adalah terapi konservatif, di mana yaitu dengan cara kompresi tungkai, yang bertujuan untuk memberikan kompresi eksternal bertingkat ke kaki dan melawan tekanan hidrostatik hipertensi vena. Untuk manifestasi klinisnya, varises dengan atau tanpa adanya udem berkisar 20 sampai dengan 30 mm eraksa. Perubahan kulit dan adanya ulkus berkisar 30 sampai dengan 40 mm eraksa. Sedangkan adanya ulkus berulang berkisar 40 sampai dengan 50 mm eraksa. Selanjutnya ada tata laksana tindakan operatif, yaitu yang terdiri dari minimal invasif dan pembedahan. Untuk minimal invasif terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama ada endovenous laser therapy atau disingkat dengan EVLT, yaitu menggunakan fiber laser yang dimasukkan ke distal VSM sampai SFJ di bawah kontrol USG. Yang kedua, prosedur radiofrekuensi, di mana ini merupakan teknik ablasi vena menggunakan kateter radiofrekuensi yang diletakkan di dalam vena untuk menghangatkan dinding pembuluh darah dan jaringan di sekitar pembuluh darah. Pemanasan ini menyebabkan denaturasi protein, kontraksi kolagen, dan penutupan vena. Teknik yang dilakukan adalah teknik step occlusion dengan menghilangkan segmen varises yang pendek dan vena retikuler dengan jalan melakukan insisi ukuran kecil dan menggunakan kaitan khusus yang dibuat untuk tujuan ini. Prosedur ini dapat digunakan untuk menghilangkan kelompok varises residual setelah dilakukan spenektomi. Selanjutnya, perawatan luka dan kulit. Yang pertama, penggunaan pelembab topikal untuk kulit kering itu membantu mengurangi kulit robek. Yang kedua, hidrokloid dan foam dressing itu dapat mengontrol drainase cairan dan maserasi ulkus.